mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekretaris, di mana kehadiran Ibu hari ini? Yang hadir hari ini ada 29 orang dan 5 orang tidak datang, Bu. Yang pertama ada Andika Injil, Aura sakit, M. Aska Alfa, Renata sakit. Anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Namun sebelumnya Ibu mau lihat nih sampai di mana sih konsentrasi kalian? Ya, kita speaking sebentar ya. Ya, Bu. Kita mau memfokuskan perhatian kita di kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, coba kalian amati tampilan layar di depan. Ibu mau kalian tebak kata acak di depan ini. Ya, clue-nya adalah kata-kata ini adalah yang berkaitan dengan KA, kecerdasan artifisial. Dan anak ibu, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami konsep dasar rekayasa prompt. Yang kedua, mampu merancang prompt yang efektif untuk berbagai kebutuhan konten. Yang ketiga, menggunakan AI seperti ChatGPT, DALL-E, dan sebagainya dalam proses kreatif. Dan yang keempat, menyusun strategi kreasi konten berbasis AI. Nah, pertanyaan Ibu, adakah kalian sudah pernah membuat suatu kreativitas dengan menggunakan AI di kelas ini? Pernah. Nah, oke. Pernah. Dan buat yang lain? Masih kita tahu tapi belum. Iya, benar. Apa yang kamu lihat di tayangan berikut? Produk apa ini? Ya, iklan yang dihasilkan dari kecerdasan artifisial. Kalian ingin membuat seperti ini? Bisakah kalian membuatnya seperti ini? Oke. Bu, seperti tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama, saya harus memastikan kalian semua paham apa itu yang dinamakan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial. Anak ibu, nama AI setelah dibakukan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia namanya bukan AI lagi, namun berubah nama menjadi KA, ya, kecerdasan artifisial. Nah, apa sih nak yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial generatif atau KA generatif adalah yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan berbagai jenis konten baru seperti teks, gambar, musik, video yang memungkinkan inovasi dalam berbagai industri. Kira-kira menurut kamu yang Ibu sebutkan elemen-elemen tadi, biasanya kamu temukan di bidang apa? Kalau di bidang industri itu biasanya yang bergerak di bidang apa? Pembuatan apa? Pembuatan iklan. Apakah sudah ada iklan yang dikerjakan dengan menggunakan KA? Banyaklah iklan-iklan sekarang. Justru mereka bisa menghemat biaya. Ya, selain produk iklan, apalagi yang sudah ada yang dikerjakan dengan bantuan KA? Poster, ya bagus. Jadi spanduk, ya yang dijawab ya. Nah, anak ibu itu adalah betul-betul contoh, dan yang paling sekarang bermunculan adalah animasi video yang dikerjakan oleh KA, ya. Oke, nah yang berikutnya, model populer KA generatif itu model populernya itu yang sering kita temui adalah seperti contohnya ChatGPT, Gemini, ya Agnes AI, Chrome AI, benar nggak pakai Agnes? Agnes ya. Lalu apalagi membuat dalam waktu sebentar kamu bisa membuat musik, ya kan? Pakai
Ya, nanti kita buktikan. Nah, masing-masing model ini memiliki spesialisasi yang berbeda, ya. Oke, nah apa sih peran dan fungsi prom? Ada yang bisa jawab? Apa peran prom? Memberikan perintah. Memberikan perintah lagi. Apa nak peran prom ini nak? Kenapa dia sangat membantu daripada hasil yang akan kita capai dalam pemanfaatan KA ini tadi? Hah? Memberi arahan lagi. Oke, nah dari berasal dari sini ya. Apa itu prom? Prom adalah Ananda, baca Ananda. Apa itu prom? Sini depan, maju. Ya. Prom adalah Prom adalah instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Iya, jadi instruksinya harus jelas. Ya, instruksinya harus jelas. Karena apa? Kalau instruksinya jelas, maka hasilnya akan maksimal dan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, ayo baca. Apa fungsi prom? Membantu mengasih konteks, memberikan instruksi spesifik, menentukan format tersebut, dan supaya membatasi kreativitas. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Pak kan? Prom itu adalah instruksi dan instruksinya harus jelas. Jadi kalau kamu mau dapatkan hasil daripada bantuan KA itu maksimal, kamu harus memperhatikan yang pertama, kita harus mengatur konteksnya. Konteksnya itu kamu mau buat apa? Mau buat dialog kah? Mau buat gambar kah? Mau buat lirik lagu? Mau mencari sesuatu sumber yang bisa dipercaya. Nah, selanjutnya harus spesifik. Kalau gambarnya itu laki-laki atau perempuan, usianya berapa, rambutnya panjang atau pendek, warna kulitnya hitam atau putih, lalu gambarnya berada di mana? Di dalam kelas, di atas kursi, di balik. Ya, jadi itu masuk kategori dari fungsi prom adalah instruksi harus spesifik. Lalu selanjutnya format output. Siapa yang bisa jelaskan? Masuk di sini format output. Format gambar itu kan enak ya? Apa contohnya? Ada di pen, ya kan? Kalau hasil dari kamera kita, biasanya gambar dihasilkan dengan format pen. Nah, PNG, lagi PMP, ya kan? Dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari format outputnya. Kalau videonya, format video itu seperti apa contohnya? M4 atau MP4, lalu 3GP, ya kan? Lalu apa? MPEG, apalagi AV. Kalian katanya sering nonton film, masa nggak tahu format video? Ya, itu adalah yang masuk dalam penentuan format outputnya dan memfasilitasi kreativitas. Ya, kalau nggak ada ide, kita menggunakan bantuan KA, bisa pakai ChatGPT, ya kan? Nah, tinggal dikasih promnya. Ya, berikan saya ide-ide untuk membuat film catatan akhir sekolah contohnya. Nanti si ChatGPT ngasih masukan. Oke, nah selanjutnya unsur-unsur prom yang efektif itu yang seperti apa? Ini penting ya nak ya. Kalau kamu menggunakan KA, kamu harus belajar ini dulu. Prom itu kan instruksi, tapi tidak sekedar hanya diketik. Hasilnya ya sesuai. Ya nggak sesuai karena kamu tidak memenuhi kaidah-kaidah dalam pembuatan prom. Ya, yang pertama unsur-unsurnya. Prom yang efektif harus memiliki instruksi yang jelas. Yang kedua apa? Memiliki konteks. Ya tadi seperti saya bilang, kalau ada gambar itu backgroundnya gambarnya di mana? Di sawah, di gunung, di mana ya? Data inputnya harus spesifik. Ya, parameter teknisnya dan harus kejelasan atau clarity. Ya, dan yang terakhir adalah spesifisitas.
ya, spesifikasinya harus jelas. Nah, strategi penyusunan prom ada dua. Yang pertama ada zero shot prompting, ya, pendekatan di mana model KA generatifnya diberikan instruksi tanpa contoh tambahan. Ini cocok untuk permintaan yang sederhana dan cepat. Itu namanya zero shot prompting. Yang kedua, pure shot prompting, yaitu teknik prompting yang melibatkan pemberian beberapa contoh, ada tambahnya lagi. Dan biasanya 25 contoh yang menunjukkan format atau gaya output yang diinginkan. Lebih efektif untuk tugas-tugas yang kompleks atau ketika format output harus spesifik. Ya, itulah strategi penyusunan prompt. Nah, setelah itu prompt tadi dievaluasi. Alternatifnya diberikan instruksi tanpa contoh tambahan. Ini cocok untuk permintaan yang sederhana dan cepat. Itu namanya zero shot prompting. Yang kedua, pure shot prompting, yaitu teknik prompting yang melibatkan pemberian beberapa contoh, ada tambahnya lagi. Dan biasanya 25 contoh yang menunjukkan format atau gaya output yang diinginkan. Lebih efektif untuk tugas-tugas yang kompleks atau ketika format output harus spesifik. Ya, itulah strategi penyusunan prompt. Nah, setelah itu prompt tadi dievaluasi, ya. Makanya pemberian prompt itu nggak cukup sekali. Pengalaman siapa yang udah menggunakan prompt pada ChatGPT? Oke, semua udah. Baik. Apa udah pernah pakai prompt menggunakan ChatGPT? Udah. Kira-kira begitu kamu kasih perintah promptnya, apakah langsung dapat hasil yang diinginkan? Nah, kita melakukan pemberian perintah kedua. Nah, pemberian perintah itu disebut dengan iterasi. Dan kita tidak tahu di iterasi keberapa baru mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan. Ya, jadi kalau kalian buat rancangan formnya itu benar, ya nggak cukup iterasi 2-3, sekali aja sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Namun dari situ kamu akan mendapatkan pengalaman. Makanya pernah nggak kalian jumpai orang-orang sering berbagi prompt? Iya. Nah, kalau kalian seandainya tanya sama orang tersebut, pasti dia itu mendapatkan prompt yang sudah terbukti, yang sudah teruji, itu hasil dari pencarian sekian iterasi. Nah, hasilnya lalu disimpan, bahkan sampai ada yang dijual belikan prompt tadi, ya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke. Nah, jadi untuk evaluasi apakah prompt kamu sudah berhasil dan sesuai dengan yang kamu inginkan, yang pertama akurasi output, ya, yaitu merujuk pada sejauh mana hasil yang dihasilkan sesuai dengan fakta atau informasi yang benar. Pernah nggak jumpai hasil KA-nya melenceng? Pernah, saya pernah lari dari materi, ya. Rupanya ada kesalahan prompt, ya. Yang kedua, kreativitas output. Ini evaluasinya, ya, yaitu mencakup kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovasi. Selanjutnya, saya akan minta kalian untuk mencoba, ya, mempraktekkan pembuatan KA, ya. Silakan dibuka. Oh iya, internetnya nggak connect, ya. Pakai HP aja ya, Nak, ya. Pakai Telkom. Manja satu di. Ya, betul. Kita Nak sudah bisa. Ada lagi sebenarnya, nanti dia sudah nonton mepet waktunya dan komputer kita nggak bisa. Sebenarnya harus sampai buat video kalau pakai prompt, buat gambar, video. Nah, iya. Bukan sekadar kayu, ia adalah arsip hidup. Setiap orang yang lahir Dari pembelajaran hari ini saya mau refleksi
Sedangkan kalau prom yang rinci dan lebih mendetail itu akan menghasilkan hasil yang lebih rinci, lebih hidup dan sesuai keinginan. Jadi semakin jelas perintah atau arahan yang kita berikan itu akan menjadikan hasilnya akan sesuai lebih dengan keinginan kita. Seperti itu. Ya, terima kasih anak ibu. Semoga pertemuan hari ini ya bisa menambah wawasan yang kalian semua tentang bagaimana kemajuan daripada kecerdasan artifisial seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Di sini ibu ambil kesimpulan, rekayasa prom merupakan keterampilan penting dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI untuk menghasilkan konten yang kreatif, relevan, ya, menarik dan berkualitas. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Dan untuk pelajaran minggu depan adalah kita akan mendemonstrasikan ya pelajaran untuk hari ini. Kalian akan membuat beberapa karya-karya konten kreatif yang dihasilkan dari prom dari kecerdasan artifisial. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.